biasa kandungan Horas para sahabat, ketemu lagi di Bincang Lai Kirman bersama saya Mudi Manurung dan narasumber kita Amang Sukirman, seorang tokoh Jawa, pernah menjadi kepala daerah di Tanah Melayu, Serdang Bedagai. Jadi Amang ini banyak hal-hal yang harus kita ambil, tanda kutip ya, banyak experience, ilmu-ilmu beliau yang harus kita gali. Itulah fungsinya ada podcast ini tadi. Kita ingin mengelaborasi pemikiran-pemikiran Amang Sukirman. Sebagai orang muda kita harus banyak belajar karena Amang Sukirman ini pernah muda. Kalau kita orang muda belum tentu akan tua. Jadi ada satu hal Amang yang menarik perhatian saya saat ini di Jagat Maya, karena memang kita sekarang banyak menghabiskan waktu di Jagat Maya ini ya. Ada udah banyak mulai muncul perdebatan tentang budaya, sejarah budaya Batak, sejarah Batak lah ya, tentunya ya. Yeah. Sudah banyak orang menyorak-nyorakan pendapat, opini masing-masing ya. Karena memang kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah untuk mengakses satu informasi. Ya, artinya ini saya pikir perlu ada yang meluruskan lah, ya. Walaupun itu belum tentu lurus juga gitu kan. Karena memang orang punya sudut pandang masing-masing. Iya. Iya, karena kalau bicara sejarah Batak ini kan, ya terus terang semakin maju zaman ini kita semakin terbuka, kita semakin ya tahulah ya sejarah Batak. Katanya kan tahun 1000, kalau kita berdasarkan cerita Amang kemarin ini, saya ingat betul. Paling berapa generasi lah orang Batak sekarang ya kan? Yeah. Kalau dihitung paling tahun 1300-an itu mulai sejarah Batak. Iya. Sementara kalau dalam buku, Tarombo, ya? Iya, buku ada lak-lak itu, kitab Batak itu, katanya kan orang Batak itu kan Pustaha ya. Pustaha Batak itu kan dipusubuhin, ngapul taksib bulu katanya. Nah, padahal sekarang sudah banyak orang-orang atau sebutlah ilmuwan-ilmuwan yang mengkoreksi itu. Ya kan Amang, nanti mungkin coba ini kita bahas Amang dari sudut pandang yang Amang pelajari seperti apa sebenarnya gitu. Dan gimana menyikapi perbedaan-perbedaan itu di dunia maya saat ini atau di dunia jagat nyata, kehidupan nyata saat inilah. Silakan Amang. Baik, terima kasih Pak Manurung, Horas. Amang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jolo tenirtip sanggar, asabain uruan, jolo sinukun marga, asabinoto partuturan. Pak Sukirman, halak Jawa doau. Jadi marcat tabi 10 jari, 10 sada doa sima junjung, molo ahan ahu pasahat di son, dang tikos, dang turedope di bagasan pemikiran hamu aka pemirsa. Borat do suku-suku ni Amang Manurungon. Bohado patigorhon sejarah Batak. Bahasa Borat alana dang alis sejarah hau. Ya. Jadi halak na mencintai budaya Batak, khususnya bahasa Batak doau. Bahasa ala hudo di dia peau tiki marnonang mana makatai. Udah hata Batak kaya dengan makna. Grup akalapatan di hata Batak. Ngau pata orang di Najulu. Jadi di bagasan Bornginon dan berpretensi lau patigoron sejarah Batak. Ale beberapa fakta nahu jaha ya. Pertama, menurut tulisan Bashar Al-Hamidi Harahap di dalam buku Tapanuli, ada yang mengatakan ada 17 disertasi di dunia ini mengenai Batak, mengenai orang Batak, mengenai suku Batak. Sampai tahun 2001, 17 buku disertasi. Dan itu semua ditulis oleh orang Barat, sarjana Barat. Apakah itu Belanda, apakah Inggris, apakah Prancis, apakah Austria, apakah Jerman, dan lain-lain. Artinya apa? Mologabe meradu kita, marsoal. Kalau kita jadi berdebat tidak ada selesai. Ya. Karena apa? Karena memang lebih banyak sarjana luar negeri yang menulis tentang Batak daripada orang Indonesia sendiri atau orang Batak. Yang ditulis oleh orang Indonesia baru 7 sampai 2001 disertasi. Nah, jadi itu dulu satu fakta ya mengenai luar biasa ya, begitu tertariknya orang luar. Jadi artinya kok begitu banyak sarjana luar tadi menulis tentang Batak, berarti kan ini suatu kebudayaan atau suatu peradaban yang menarik di dunia. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, yang perlu juga kita pahami, kenapa di dalam
Pustaha Batak. kalender Bekulak-lak itu beberapa istilah Batak tentang kalender bulan, hari itu kok sama, ada persamaan bunyinya dengan primbon orang Jawa. Oke. Nah, kok ada ini? Jadi saya pun heran. Ya, jadi misalnya Suma, ya, Muda, Madya, ya, terus Anggara, Boraspati, Sikora. Nah, ini semua ada di dalam primbon. Ada ya. Sumo, Madyo, Sukro, Respati, Boraspati. Anggoro. Iya. Nah, ini sekarang kalau ada persamaan bunyi antara saya dan situ, pertanyaan kan, kau niru saya atau saya niru situ? Iya. Batak niru Jawa, budaya Batak, kalender Batak niru kalender Jawa, atau kalender Jawa niru kalender Batak. Tentunya masing-masing punya argumentasi. Punya argumentasi. Anunya masing-masing ya. Apakah seorang Batak ini saudaranya orang Jawa, suku Jawa, atau orang Jawa saudaranya orang Batak? Ini kan nggak tahu nih. Iya. Nah, itu. Tapi faktanya Batak sama Jawa ini akur kali. Akur. Nggak pernah ada perselisihan. Nggak ada pernah perselisihan. Walaupun Jawa sering ditokok-tokoi sama orang Batak. Memang orang Batak tukang nokok. Intermezzo ini. Tapi orang Jawa sabar. Makanya cocok orang itu. Ya. Nah, jadi itu fakta yang kedua, ya. Nah, fakta yang ketiga, yang juga perlu, banyak sekali buku yang bilang katanya orang Batak itu munculnya dari Taiwan, ya, katanya dari Hindia belakang, ada dari Yunan, ada yang bilang dari Filipina, ada yang bilang dari Toraja, nah, dan lain-lain. Nah, sebetulnya dari mana saya pun tidak tahu, ya. Tapi yang pasti dari tiga fakta-fakta tadi perlulah ada ahli sejarah, sarjana-sarjana sejarah kita. Sekarang kan mencari tanggal berapa dulu lahir, tahun berapa, tahun 55. Sekarang bisa anak saya melihat di komputer, Google itu. Saya, hari 6 April tahun 55 itu harinya Rabu misalnya, atau hari Minggu gitu. Dapat. Nah, jadi oleh sebab itu, ahli-ahli sejarah kita yang muda-muda ini haruslah melakukan dua kajian. Satu kajian mitologi, satu kajian geologi Batak. Geologi ya? Kenapa geologi, Mang? Kenapa? Mitologi katanya kan mitos. Iya, mitos. Yang tidak perlu dipersoalkan. Percaya aja lah kau. Kan gitu. Beriman lah. Jadi kalau dibilangnya orang Batak asalnya dari mana? Dari si Raja Batak. Iya. Raja Batak dari mana? Ya dari Pusubuhit. Pusubuhit itu turunnya. Dari mana? Dari langit. Dari mulai jadi Nabolon, Borudea Parujar, dan lain-lain gitu kan. Itu ada naga apa segala macam, ada bisa diceritakan itu. Mitologi. Oke. Nah, secara mitologi tadi nggak usah dulu dibahas, nggak usah diperdebatkan. Iya, karena mitos ya. Mitos kan. Iya. Nah, tapi sekarang secara geologi. Nah, itu fakta. Nah, ini kan fakta. Iya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya, itu tentang pemajuan kebudayaan. Nah, di situ kan ada 10 objek budaya. Misalnya satu artefak. Oke. Nah, satu skrip. Nah, kedua bahasa. Nah, tutur lisan. Nah, ada apa namanya situs, nah, dan lain-lain. Nah, secara geologi, Danau Toba sebagai core inti keberadaan suku Batak. Ini katanya dulu kan gunung. Iya betul. Gunung berapi, Gunung Toba. Yang meletus sangat luar biasa di dunia ini sampai gelap katanya dunia. Sampai gelap dunia, betul Bang. Ya gelap kan? dunia. Sampai berubah, iklim berubah. Iklim berubah. Iya. Nah, pertanyaan kita adalah, kalau dari sanalah asal muasal orang Batak, apa nggak habis itu semua genosida? Habis harusnya. Nah, binatangnya, fauna floranya. Habis. Ya, ngeri itu ah. Iya. Artinya seluruh Tapanuli itu, sekitar Toba sekarang inilah. Iya, habis harusnya. Habis kan? Iya. Nah, kalau habis itu, terus orang Batak yang datang menjadi nenek moyang kita itu siapa? Dari mana itu? Nggak mungkin dari bakteri-bakteri itu berevolusi kan? Apakah ada yang tahan? Sedangkan Gunung Semeru ini aja, kita tengok meletus Gunung Semeru, meletus Gunung Sinabung, harus lari orangnya semua. Iya lah, nggak usah jauh-jauh, Mang. Krakatau aja, Gunung Krakatau dulu. Atau Gunung Tambora ya? Gunung Tambora. Tambora dulu itu kan, itu gimana? Itu belum apa-apa dibanding Gunung Toba. Itu ya, dengan Toba. Jadi alannya udah, unang gabi muruk kita, unang gabi marsak kita, molo adong, halak,
berhipotesa ya. Marturi-turian Iya. akan sejarah ni halak Batakon. Iya. Jala di surat buku disertasi. Unang tadok, napa juju-juju na sabar bada do ita. Jangan Yang song ni, molo buku song onon. Ini bukunya Pak Robin Simanulang ini. Mulai surat di mana on tentang kisah si Raja Batak dan sejarah Raja Suributu Sidabutar. Molo dang tureon, iko dialo do buku. Oke, buku Kalau lawan penelitian, buku, penelitian gitu ya. harus dengan penelitian. Iya. Nah, dang boy buku dialo do hata. Atau nyupungna katanya kan. Langsung nih. Iko dialo batas surat sama buku tandingan on. Molo dang cocok on. Nah, jadi molo surat ni si Pergowen on, sarjana Belanda on tentang akar hukum dan segala macam. Taha. Jadi songonon nih, adong patik dohot uhum di halak Batak ini dikeluarkan oleh Universitas Nomensen, ya. Jadi petalo, buku lawan buku. Iya, Jadi iya. maksud saya, pandangan mitologi oke, mitologi. Tapi pandangan geologi, ada undang-undangnya, ada ahli arkeologi, Iya, kan, untuk melihat artefak dan segala macam. Betul. Nah, harus inilah yang bicara. Jadi maksud saya, itu dapat mulai paturehan mana patikosan sejarah Batakon, Iya. harus ilmiah. Harus melihat. Nah, jangan kita jadi marah, kita jadi mengamuk, kita jadi macam-macam, padahal orang menghasilkan buku disertasi yang sudah ditulis di telitinya. Iya, butuh effort yang luar biasa Ya, itu. misalnya, setabi hata tuha muka halak Batak. Adong ada buku Hata Batak Maning Goring. Apa itu? Maning goreng. Nah, itulah judul bukunya. Aku baru dengar. Nah, aha malah Hata Batak ni Situ Miok. Ama Situ Morjo. Usuku tu halak Batak dan nyatu sion. Apa artinya Situ Miok? Apa artinya Situ Morjok? Hata Batak dong. Situ Miok, Situ Morjok. Coba bagi yang mengerti artinya itu bisa dijelaskan. Tulis di komen ya. Komen di dalam podcast ini. Nah, itu artinya apalah Hata Batak Hata Batak Maning Goring dan suri halak Batak maboto be. Iya betul Mang. Jadi kadang memang ya mitologi dan geologi. itu Jadi dua aspek peristiwa itu, Toba ini sangat sedikit diceritakan. Peristiwa meledaknya Gunung Toba ini. Saya pun tahunya gara-gara Danau Toba ditetapkan menjadi geopark. Taman Bumi. Baru kita lihat di sana di dekat Pusuk Buhit di rumah Parsaktian itu ada di situ rumah museum. Kita lihat di situ bagaimana Gunung Toba itu meletus kan. Nah, tapi sesudah waktu itu ada orang nggak di situ. Kemudian apakah orang ini habis dengan binatang-binatangnya? Odang adong pat mencari tohonon, mulai sedak dana kau, dan adong mencari tohon bagaimana peristiwa meletusnya Gunung Toba. Nah, jadi saya tertarik Amang. Jadi kalau tentang Gunung Toba ini kan, jadi kalau dihubung-hubungkan memang ada dulu salah satu filosof terkenal namanya Plato. Dia bilang ada satu peradaban canggih yang pernah ada di bumi ini gitu ya. Dia sebut namanya Atlan. Atau yang sering kita dengar sekarang Atlantis. Iya. Tertarik itu Profesor Aryo Santos orang Brazil. Itu ilmuwan juga itu. Ada bukunya, betul saya punya bukunya. Nah, dia bilang peradaban canggih itu ada di Indonesia ini. Nah, di Indonesia katanya. Dia banyak riset lah. Seperti yang bilang tadi bukunya dia riset berdasarkan dengan pola kehidupan masyarakat, geografi, geologinya semua dibahas dia. Sehingga dia menyimpulkan bahwasanya Atlantis yang disebut oleh Plato itu ada di Sumatera. Nah, kenapa dia hilang? Karena Gunung Toba. Disebut itu karena kan banyak gunung-gunung meletus. Gunung Toba. Jadi ini Gunung Toba ini meletus karena kecanggihan mereka di zaman dulu. Mereka tuh lebih canggih dari zaman kita sekarang. Katanya seperti itu. Ya itulah mitosnya ya. Mereka udah bisa mendeteksi emang. Bisa mendeteksi bahwasanya akan terjadi bencana ini. Sehingga mereka eksodus. Artinya mereka tuh keluar dari Atlantis ini, benua Atlantis ini. Keluar membentuk peradaban-peradaban baru. Masuklah dia ke peradaban tirai bambu, Sungai Gangga, peradaban Mesopotamia. Makanya kenapa orang di Mesopotamia itu mendirikan piramid-piramid? Karena dia ingin membangun seperti yang ada di kampungnya. Nah, itu katanya seperti itu. Karena kan di daerah Sumatera ini kan dulu banyak gunung-gunung kan. Macam piramid. Macam piramid dibikinnya lah di sana. Nah, ketika ini meletus, ya betul memang nggak ada lagi orang di sini harusnya. Kalau bicara merujuk pada bukunya itu. The Loss of Continental katanya itu. Masih ada informasi kan. Jadi orang udah Togyo mas tu sudah pino pernah Batak, semua keturunan orang Batak, marilah coba berpikir kritis. Betul. Ya, tentang sejarah Batak dalam artian yang luas, termasuk adat Batak atau Habatahon. Ya, oleh kajian geologi ini menurut saya sarjana pertanian hanya belajar tentang tufatuba, menghasilkan tanah-tanah
latosol kalau tidak salah saya, tanah-tanah yang kurus. Kalau di Tuba di Karo itu tanah-tanah andosol yang lebih subur. Hupatorang, hupasahat, saya sampaikan kepada generasi muda orang Batak di zaman yang sekarang serba online, artificial intelligence, semua bisa di-track melalui search engine, ya, mesin pencari. Cobalah dicari ini. Kumpulkanlah fakta-fakta geologi tentang Gunung Toba, tentang meletusnya Gunung Toba beberapa ribu tahun yang lalu itu. Supaya apa? Supaya ada pencerahan buat kita. Karena ada yang mengatakan sama saya, di atas gunung-gunung di sekitar Danau Toba itu ada kulit kerang. Nah, ada kulit kerang yang sudah menjadi fosil. Itu artinya apa? Berarti puncak gunung itu dulu di bawah laut. Di bawah laut. Nah, itu mungkin laut Atlantik yang disebutkan Pak Manurung ini, ya. Jadi itu udah Pak, si perlu penelitian undang gabi muruk hita Ketika ada ketika ada buku ni halak mandu songo-songo tentang halak Batak, HP dan buita bain buku tanding itu sih. Iya, betul, Ya, betul. saya kira itulah yang bisa saya sampaikan tadi tentang mitologi dan geologi berkaitan dengan keberadaan orang Batak di Sumatera Utara. Siap, Amang, luar biasa pencerahan dari Amang. Artinya memang apalagi di dunia digital sekarang, dunia sosial media, ya tentunya kita jangan sembarangan berargumen ya, jangan langsung emosi, sembarangan berargumen, nanti malah bisa kena undang-undang ITE gitu. Jadi memang seperti saya kutip yang Amang bilang, buku dilawan dengan buku, ya kan? Itu poinnya. Jadi silakan di-closing, Amang. Aik gudang, aik laut, dus di roha do ubay na saut. Rim ni tahi, ya, atau dibilang tapak na do rajom na rim ni tahi do gogona. Nah, jadi inilah yang perlu saya sampaikan. Ialah kita Batak, saat di Sulu tu, saya saat matu betean, liling mahita mangulu, saya saat matu panggabean tu perhorasan. Terima kasih, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Horas.